Sejarah munculnya agama Kristen Katolik, doktrin dan ajarannya, serta perkembangannya di Indonesia. Agama Kristen Katolik memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar dalam perkembangan sosial dan budaya di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berawal dari ajaran Yesus Kristus pada abad pertama Masehi, Katolik berkembang menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi dan menyebar ke seluruh dunia melalui berbagai usaha misionaris. Awal mula kekristenan di abad pertama Masehi. Kekristenan bermula dari ajaran Yesus Kristus yang lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 30 Masehi. Ia memulai pelayanan publiknya di sekitar Yudea dan Galilea, mengajarkan tentang kerajaan Allah dan mengundang orang-orang untuk bertobat. Pengajarannya menarik perhatian banyak orang, namun juga menimbulkan kontroversi di kalangan otoritas agama Yahudi dan Romawi. Setelah kematian Yesus, para rasul mulai menyebarkan ajarannya. Rasul Paulus berperan penting dalam menyebarkan Injil kepada bangsa non-Yahudi, membentuk struktur gereja awal, memperkenalkan liturgi, dan menulis surat-surat yang kemudian menjadi bagian dari Kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, kelahiran Yesus. Sekitar tahun 4 sebelum Masehi, Yesus Kristus lahir di Betlehem. Yang kedua, pelayanan publik. Yesus memulai pelayanannya di Yudea dan Galilea, mengajarkan tentang kerajaan Allah. Yang ketiga, kematian dan kebangkitan. Sekitar tahun 30 Masehi, Yesus wafat dan bangkit kembali menurut ajaran Kristen. Yang keempat, penyebaran oleh para rasul. Para rasul, terutama Paulus, mulai menyebarkan ajaran Yesus ke berbagai wilayah. Legalitas dan pembentukan Gereja Katolik dalam 313 sampai 1054 Masehi. Kekristenan mendapatkan status resmi dalam Kekaisaran Romawi melalui Edict of Milan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 313 Masehi. Mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen, gereja kemudian berkembang pesat dan menjadi agama negara pada tahun 380 Masehi di bawah Kaisar Theodosius I. Konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 Masehi merupakan titik penting dalam sejarah gereja karena menetapkan banyak doktrin dasar seperti Trinitas dan memerangi ajaran sesat. Periode ini menandai awal dari pembentukan struktur dan doktrin gereja Katolik yang lebih terorganisir. Inilah poin-poinnya, di antara lain yang pertama, Edict of Milan pada tahun 313 Masehi. Kekristenan mendapat status resmi di Kekaisaran Romawi. Yang kedua, Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Penetapan doktrin dasar seperti Trinitas. Yang ketiga, agama negara. Pada tahun 380 Masehi, kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi.
Skisma besar dan reformasi Protestan. Pada tahun 1054 Masehi, terjadinya skisma besar yang memisahkan Gereja Barat atau Katolik Roma dan Gereja Timur atau Ortodoks. Penyebab pertama utama perpecahan termasuk perbedaan teologis seperti klaim supremasi Paus di Roma dan perbedaan dalam praktik liturgi. Pada abad ke-6 muncul gerakan reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther yang menentang beberapa doktrin dan praktik dalam Gereja Katolik. Sebagai tanggapan, Gereja Katolik mengadakan Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563 untuk mereformasi diri dan menegaskan kembali doktrin-doktrin utama gereja sekaligus melawan penyebaran ajaran Protestan. Inilah poin-poinnya yang tercantum di bawah. Yang pertama, skisma besar pada tahun 1554 Masehi, perpecahan antara Gereja Barat, Katolik Roma, dan Gereja Timur, Ortodoks, karena perbedaan teologis dan praktik liturgi. Yang kedua, reformasi Protestan pada tahun 1517 Masehi, gerakan yang dipimpin oleh Martin Luther menentang beberapa doktrin dan praktik Gereja Katolik. Yang ketiga, Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563 Masehi. Upaya Gereja Katolik untuk mereformasikan diri dan menegaskan kembali doktrin-doktrin utamanya. Doktrin atau ajaran Kristen Katolik. Doktrin Trinitas adalah dasar teologi Kristen Katolik yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dalam tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Gereja Katolik juga mengajarkan adanya 7 sakramen sebagai sarana rahmat ilahi. Penghormatan kepada Maria dan para santo diajarkan sebagai bentuk devosi, bukan penyembahan. Dalam hal keselamatan, Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, tetapi juga membutuhkan perbuatan baik dan penerimaan sakramen. Inilah poin-poinnya. Ada Trinitas, ada 7 sakramen, ada penghormatan santo, ada keselamatan. Perkembangan agama Kristen Katolik di Indonesia. Penyebaran Katolik di Indonesia bermula pada abad ke-16 melalui kedatangan bangsa Portugis. Maluku menjadi salah satu pusat pertama penyebaran agama Katolik. Selama masa kolonial Belanda, penyebaran agama Katolik mengalami pembatasan, namun misionaris Katolik, terutama dari Ordo Jesuit, terupaya menyebarkan ajaran Katolik di berbagai wilayah. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Gereja Katolik di Indonesia mulai berkembang pesat. Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965 membawa perubahan besar, termasuk penerjemahan liturgi ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini Gereja Katolik memiliki pengaruh signifikan dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Kesimpulan, agama Kristen Katolik telah menjalani perjalanan sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari ajaran Yesus Kristus hingga penyebarannya ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sepanjang perjalanannya, Gereja Katolik telah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan, namun tetap mempertahankan inti ajarannya. Di Indonesia, Gereja Katolik telah berkembang menjadi institusi yang berpengaruh,
terutama dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial. Meskipun mengalami berbagai fase perkembangan dari masa kolonial hingga era modern, Katolik tetap menjadi bagian integral dari keberagaman agama di Indonesia. Inilah poin-poinnya, antara lain yang pertama sejarah panjang, yang kedua doktrin yang kokoh, yang ketiga perkembangan di Indonesia, dan keempat kontribusi sosial.